Perkenalkan, nama saya Dia Irmawati dari Prodi Dedikasi Bidang Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan gizi seimbang pada bayi dan balita. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu terstruktur mata kuliah promosi kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Lydia Adriana. Apa sih gizi itu? Gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk memenuhi fungsi normal tubuh seperti sistem tubuh, daya tahan tubuh dari virus maupun bakteri, serta berperan dalam pertumbuhan. Gizi seimbang adalah gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh melalui makanan sehari-hari sehingga tubuh bisa aktif, sehat, optimal, tidak terganggu penyakit, dan tubuh tetap sehat. Gizi seimbang dapat dipenuhi dengan pemberian makanan. Konsep gizi seimbang. Yang pertama yaitu keseimbangan antara kebutuhan tubuh atau dinamis akan zat gizi dengan asupan yang didapat melalui makanan. Yang kedua yakni keseimbangan antara berbagai macam zat gizi dalam makanan yang dikonsumsi. Prinsip pengaturan. Yang pertama yaitu memberikan zat gizi yang cukup bagi kebutuhan hidup, yaitu untuk pemeliharaan dan atau pemulihan, serta peningkatan kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikomotorik, serta melakukan aktivitas fisik. Dan yang kedua yaitu mendidik kebiasaan makan yang baik. Syarat makanan bayi atau anak. Yang pertama yaitu memenuhi kecukupan energi dan semua zat gizi sesuai dengan umurnya. Yang kedua yaitu pola menu seimbang, bahan makan yang mudah didapat sesuai dengan kebiasaan makan dan selera makan. Dan yang ketiga yaitu bentuk dan porsi sesuai dengan daya terima, toleransi, serta keadaan bayi atau anak. Dan yang terakhir yaitu higienis dan sanitasi. Cara menyusun menu seimbang bagi bayi pada usia 0-6 bulan, yakni wajib ASI. Pemberian ASI harus segera dilakukan setelah bayi lahir sampai 1 jam pertama. Kolostrum sedikit lebih kental dan berwarna kekuningan yang mengandung banyak lemak dan protein serta sistem kekebalan. Sampai usia 6 bulan, bayi cukup mendapatkan asupan makanan dari ASI tanpa ditambah makanan atau minuman lain karena ASI mengandung semua zat gizi dan cairan yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan gizi pada 6 bulan pertama kehidupannya. Usia 6-9 bulan. Setelah usia 6 bulan, ASI tetap diberikan, namun tidak sebagai makanan utama lagi, sehingga bayi harus sudah diperkenalkan dengan makanan yang dikenal dengan istilah makanan pendamping ASI atau MPASI. Makanan pendamping untuk bayi usia 6-9 bulan adalah berupa bubur susu sampai nasi tim lumat. Usia 10-12 yakni ASI tetap diberikan dengan ditambah makanan padat berupa bubur, nasi sampai nasi tim. Frekuensi pemberian makanan pendamping sebanyak 3 kali sehari atau lebih tergantung kemampuan bayi dalam menerima makanan dengan jumlah yang disesuaikan dengan umurnya. Jadwal pemberian ASI dan makanan pendamping ASI atau MPASI menurut umur bayi. Pada usia bayi 0-6 bulan, jenis makanan yang diberikan yakni ASI dengan frekuensi sekendak bayi. Dan pada usia 6-7 bulan yakni jenis makanan yang diberikan yaitu ASI, bubur lunak atau sari buah bubur seperti bubur Hamerford atau bubur tepung beras merah. Sedangkan frekuensinya yakni sekendak bayi 1-2 kali sehari. Sedangkan pada usia 7-9 bulan, makanan atau jenis makanan yang bisa diberikan kepada bayi yakni ASI, buah-buahan, hati ayam atau kacang-kacangan, beras merah atau ubi, dan sayuran. Frekuensi yang diberikan yakni sekendak bayi atau sekitar 3-4 kali. Pada usia bayi 9-12 bulan, jenis makan yang dapat diberikan yakni berupa buah-buahan, bubur atau roti, atau juga daging,
atau kacang-kacangan, ayam, ikan, beras merah, kentang, labu, jagung, kacang tanah, serta juga santan sari buah tanpa gula. Frekuensi yang dapat diberikan yakni sekitar sekendak bayi atau 4-6 kali sehari. Dan pada usia di atas 12 bulan, jenis makanan yang dapat diberikan kepada bayi yakni berupa ASI, makanan seperti orang dewasa, termasuk telur dan juga kuning telurnya. Dan dapat juga diberi dengan buah-buahan seperti jeruk. Dan frekuensi yang diberikannya yakni sekendak bayi atau 4-5 kali sehari. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan MPASI. Yang pertama yakni makanan pendamping hanya mulai diberikan setelah bayi berusia 6 bulan. ASI tetap diberikan dengan memberikan ASI terlebih dahulu baru kemudian memberikan MPASI. Makanan padat atau MPASI yang pertama diberikan harus memiliki tekstur yang sangat halus dan licin. Dan selanjutnya yakni bubur nasi diberikan sebanyak 3 kali sehari dengan porsi setiap kali makan sesuai dengan umur. Berikan makanan selingan sebanyak 2 kali sehari di antara waktu makan, berupa biskuit, pisang, bubur, kacang hijau, atau yang lain-lain. Dan selanjutnya yakni boleh diberikan setelah bayi tumbuh gigi, sedangkan makanan cincang diberikan setelah bayi pandai mengunyah. Tambahkan telur ayam atau ikan atau tahu atau tempe dan juga daging sapi atau wortel, bayam, minyak pada makanan pendamping. Memperkenalkan sayuran dan buah-buahan dapat dimulai dengan memberikan sayuran dan buah yang berserat rendah seperti wortel, tomat, bayam, jeruk, pisang, pepaya, alpukat, dan juga pir. Sebagai selingan dapat diberikan 1 buah yang manis dan disaring. Dan selanjutnya yakni bayi dapat diajari makan dan minum dengan menggunakan sendok dan gelas. Dan juga tetap berikan ASI sampai umur 2 tahun. Zat gizi yang harus diperhatikan saat memberikan MPASI. Yang pertama yaitu harus diperhatikan yaitu karbohidratnya. Yang kedua, protein hewani dan nabati. Yang ketiga, vitamin. Yang keempat, lemak. Dan yang kelima, zinc. Yang keenam, zat besi. Yang ketujuh, kalsium. Dan yang kedelapan yakni omega 3 dan omega. Kebutuhan bagi bayi. Yang pertama yaitu ada energi. Kebutuhan energi untuk bayi yaitu sekitar kurang lebih 100-120 kilokalori per kilogram BB per hari. Energi bagi bayi yang digunakan untuk yang pertama itu basal metabolisme rate atau aktif organ dalam tubuh yaitu sekitar 50%. Dan yang kedua yaitu specific dynamic action atau mencerna makanan yakni sekitar 5-10%. Dan yang ketiga pertumbuhan yakni sekitar 12%. Yang keempat terbuang melalui feses yakni sekitar 10%. Dan yang terakhir yakni aktivitas fisik yakni sekitar 20%. Yang kedua yakni ada protein. Protein adalah makronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar. Protein terdiri dari sejumlah asam amino yang diperlukan agar tubuh berfungsi dengan baik, seperti daging ayam, daging sapi, ikan, hati telur, dan lainnya. Kebutuhan protein bagi bayi yaitu sekitar 2 gram per kilogram. Yang kedua yakni ada protein. Protein adalah makronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan yang ketiga yakni air. Bagian terbesar dari tubuh terdiri dari air. Kehilangan air lewat kulit dan ginjal pada bayi dan anak lebih besar daripada orang dewasa. Bayi atau anak akan lebih mudah terserang penyakit yang menyebabkan kehilangan air dalam jumlah banyak, yakni bisa berupa dehidrasi pada muntah-muntah atau diare berat. Dan selanjutnya yakni lemak. 1 gram lemak sama dengan 9 kilokalori. Untuk bayi atau anak sama dengan 1-2% energi total berasal dari lemak. Fungsi dari lemak itu sendiri yaitu sebagai sumber lemak esensial. Pengaruh status gizi terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat.
Perkembangan. Berkembangnya sendiri yaitu bertambahnya struktur dan fungsi tubuh lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Pengaruh status gizi terhadap pertumbuhan dan perkembangan monitoring melalui KMS. Kurang gizi. Kekurangan gizi seperti energi, protein, dan zat besi menyebabkan berbagai keterbatasan, antara lain pertumbuhan mendatar, berat, dan tinggi badan menyimpang dari tubuh normal. Keadaan kurang gizi juga beresiko dengan keterlambatan perkembangan motorik anak. Kesimpulan dari penjelasan yang saya sudah jelaskan yakni gizi seimbang penting bagi bayi dan balita karena 1000 hari pertama kehidupannya adalah periode emas, dan jika kekurangan gizi akan menyebabkan pertumbuhan jasmani dan perkembangan kemampuan anak terlambat dan anak menjadi pendek atau stunting, dan pertumbuhan otak terlambat, anak tidak cerdas. Maka dari itu, mari kita memakan makanan yang sehat dengan gizi seimbang. Berikut adalah contoh resep MPASI untuk usia 6-9 bulan, 10-12 bulan, dan 9-10 bulan. Itulah materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan baik dalam materi maupun dalam perkataan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.